Ready. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Inspektur Khusus Mas Takin, izin kami dari kelompok 5 atau presentasikan hasil diskusi terkait dengan aksesibilitas laundry point terhadap kawasan kos mahasiswa di Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, berdasarkan rute dan tambahan layanan antar baik, berikut adalah spesifik kasus Kecamatan Depok sendiri dari Kabupaten Sleman. Latar belakang dari kasus ini yaitu berdasarkan kawasan Depok merupakan kawasan dengan presentasi mahasiswa yang tergolong tinggi, sehingga kebutuhan terhadap layanan penunjang kehidupan sehari-hari, terutama anak kos, termasuk jasa laundry, terus meningkat. Satu layanan yang pertama adalah laundry point yang menawarkan kemudahan, fleksibilitas waktu, dan biaya yang relatif terjangkau bagi mahasiswa yang tinggal di kos. Namun perbedaan laundry point yang tidak merata dapat menyebabkan perbedaan tingkat aksesibilitas bagi kawasan kos mahasiswa. Selain itu, keberadaan layanan terus mempengaruhi jangkauan pelayanan dan kemudahan mahasiswa karena memanfaatkan jasa lebih tersebut. Karena itu, diperlukan analisis aksesibilitas berdasarkan rute terdekat dan jangkauan layanan tersebut untuk mengetahui tingkat pelayanan kawasan kos mahasiswa terhadap pemerintah kecamatan Depok. Oke, itu adalah tujuan dari analisis kami yang pertama yaitu memetakan perbedaan lokasi laundry point dan integrasi kawasan kos mahasiswa di Kecamatan Depok di Kabupaten Sleman. Yang kedua yaitu menganalisis rute terdekat yang efektif bagi mahasiswa dari kos menuju laundry point terdekat dengan mempertimbangkan faktor jarak dan waktu. Yang ketiga yaitu menganalisis jangkauan layanan tersebut yang disediakan oleh penyedia laundry point terhadap kawasan kos mahasiswa di Kecamatan Depok. Untuk alat dan bahan, alatnya yang pertama itu ada laptop, software QGIS, plugin Qunit 3, Google Maps. Untuk bahannya yang pertama ada batas administrasi Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman. Yang kedua ada jaringan jalan Kecamatan Depok. Yang ketiga ada titik lokasi laundry coin. Yang keempat ada titik kawasan kos mahasiswa. Untuk diagram alirnya itu dimulai dari tahap pengumpulan data. Data yang pertama dimasukkan adalah data kawasan kos mahasiswa di Kecamatan Depok. Data ini digunakan sebagai titik asal atau origin dalam analisis. Selanjutnya dimasukkan data lokasi laundry coin di Kecamatan Depok sebagai titik tujuan atau destination. Setelah itu dimasukkan juga data jaringan jalan Kecamatan Depok karena analisis aksesibilitas tidak dihitung berdasarkan jarak lurus, melainkan berdasarkan rute jalan yang dapat dilalui. Setelah seluruh data input tersedia, dilakukan analisis OD Cost Matrix. Pada tahap ini, kawasan kos digunakan sebagai origin, laundry coin sebagai destination, dan jaringan jalan digunakan sebagai dasar perhitungan rute. Parameter yang digunakan adalah shortest path, sehingga sistem akan menghitung jarak tempuh terpendek dari setiap titik kos menuju setiap lokasi laundry coin. Kemudian dilakukan pengecekan apakah nilai total cost minimum untuk setiap titik asal sudah diperoleh. Jika belum, maka parameter atau jaringan perlu diperiksa dan disesuaikan kembali agar hasil analisis lebih tepat. Jika nilai total cost minimum sudah diperoleh, proses dilanjutkan ke tahap execute SQL. Pada tahap ini, hasil OD Cost Matrix diseleksi untuk mengambil nilai total cost terkecil, sehingga setiap kawasan kos hanya memiliki satu laundry coin terdekat. Hasil dari tahap tersebut adalah output 1, yaitu rute optimal terpendek dari masing-masing kawasan kos menuju laundry coin terdekat. Setelah rute optimal diperoleh, analisis dilanjutkan menggunakan service area atau ISO area as interpolation untuk mengetahui jangkauan layanan antarjemput laundry coin dengan batas jarak 2 kilo. Pada tahap berikutnya dilakukan pengecekan apakah kawasan kos berada dalam jangkauan layanan 2 km atau tidak. Jika kawasan kos berada dalam jangkauan tersebut, maka masuk ke output 2, yaitu kawasan kos yang terlayani antarjemput 2 km. Sebaliknya, jika kawasan kos berada di luar jangkauan, maka masuk ke output 3, yaitu kawasan kos yang tidak terlayani antarjemput 2 km. Setelah seluruh hasil diperoleh, tahap selesai. Next.
Untuk langkah kerjanya, yang pertama itu ada melakukan pengumpulan data kawasan kos mahasiswa yang tersebar di daerah Kecamatan Depok. Yang kedua adalah melakukan pengumpulan data lokasi laundry coin yang tersebar di daerah Kecamatan Depok. Next. Yang ketiga adalah melakukan analisis jaringan menggunakan tool OD Matrix dengan memasukkan jaringan jalan sebagai network, titik kawasan kos sebagai origin, dan titik laundry coin sebagai destination menggunakan parameter analisis shortest path untuk memperoleh rute berdasarkan jarak terpendek. Lalu langkah kerja selanjutnya menentukan rute terbaik dengan menyelesaikan nilai total cost terkecil pada setiap titik asal menggunakan execute SQL, sehingga diperoleh satu rute optimal terpendek menuju laundry coin terdekat untuk masing-masing kawasan kos. Next. Lalu yang kelima, melakukan analisis daerah layanan menggunakan tools ISO Area as Polygon from Layer pada QNet Tree dengan jaringan jalan sebagai network dan titik laundry sebagai titik awal. Nah, di sini dibagi beberapa bagian, itu tergantung dari jarak, yaitu dari jarak 500, 1000, 1500, dan 2000 meter dengan kecepatan 40 km per jam. Next. Lalu langkah selanjutnya memperbaiki geometri hasil analisis menggunakan tool fix geometri untuk memastikan tidak terdapat kesalahan geometri. 7. Melakukan proses klip menggunakan batas administrasi Kabupaten Sleman. Next. Lalu melakukan simbologi hasil surface area berdasarkan kelas jarak untuk memudahkan interpretasi. Baik, selanjutnya untuk metode analisis yang digunakan, pertama kita menggunakan Odekos Matrix, di mana Odekos Matrix ini digunakan untuk menghitung jarak dari kawasan kosan mahasiswa menuju laundry coin berdasarkan jaringan jalannya. Nah, hasilnya menunjukkan seluruh jarak tempuh tiap kos masing-masing ke laundry, bukan hanya berdasarkan jarak lurus, tetapi mengikuti bentuk jalannya. Kemudian perlu dilakukan execute SQL, di mana digunakan untuk menyeleksi hasil Odekos Matrix yang hanya menyisakan rute laundry coin yang paling efektif atau terdekat dari setiap kawasan kos. Nah, seleksi ini tuh dilakukan dengan mengambil nilai minimum total cost pada tiap titik asal. Kemudian untuk analisis yang ketiga menggunakan service area yang digunakan untuk menentukan wilayah jangkauan fasilitas berdasarkan batas jarak tertentu. Sehingga service area yang pada kasus ini digunakan untuk melihat kawasan kos mahasiswa yang berada dalam jangkauan laundry cost sejauh 2 kilometer. Nah, untuk hasil yang pertama, hasil pertama kami menunjukkan rute terdekat kawasan kos laundry coin. Nah, di sini titik-titik hitam ini adalah menunjukkan area kos kawasan kos masing-masing yang tersebar. Nah, untuk eh, kode love ini menunjukkan bentuk dari laundry coinnya sendiri. Nah, dari hasilnya didapatkan eh, dari titik asalnya atau origin, kemudian tujuannya atau destinasinya dengan nilai minimum minimal total cost-nya yakni dalam bentuk jarak kilometer. Nah, untuk jaraknya sendiri itu bervariasi. Nah, dari hasil analisis ini tuh menunjukkan rute terdekat dari kawasan kos mahasiswa menuju laundry coin terdekat berdasarkan jaringan jalannya. Nah, kemudian untuk garis rute pada peta itu memperlihatkan hubungan antara titik kos sebagai lokasi asal dengan laundry coin sebagai tujuan terdekatnya, sehingga mengikuti jalur jalannya dapat dilalui. Selanjutnya, sebagai contohnya ini mengambil contoh pada kawasan kos nomor 36 ini. Nah, ditunjukkan rute paling efektif adalah menuju laundry coin terdekat adalah Laundreta. Nah, diperoleh untuk jaraknya adalah 0,956 kilometer atau 956 meter. Nah, rute ini dipilih karena mempertimbangkan nilai total cost yang paling kecil pada hasil execute SQL. Nah, sehingga
Untuk jarak kurang dari 1 kilometer ini, kawasan ini memiliki akses yang baik terhadap layanan laundry koin. Nah, yang kemudian ada hasil analisis untuk analisis servis kawasan kos yang dilayani antar jemput sejauh 2 kilometer. Nah, untuk hasilnya seperti ini kami membuat interval dengan kelipatan 500 sehingga ada jarak 500, 1000, 1500 dan 2000. Nah, untuk sebagian besar kos itu terdapat dalam zona isopoligon sehingga sebagian besar kos itu termasuk dalam fasilitas layanan antar jemput, tetapi ada beberapa memang untuk kos yang tidak berada dalam isopoligon, terutama pada bagian selatan sebelah kanan itu dia tidak termasuk dalam jangkauan laundry. Selanjutnya. Untuk analisis selanjutnya yaitu ada analisis zona kompetisi. Yang pertama, terdapat zona sangat padat yang meliputi area Kejayaan dan Seturan. Di dalam zona ini mencakup 5 laundry dalam radius kurang dari 1,5 km, yaitu ada Main Wash Kejayaan, Wish Laundreta, Kumbahyah, dan Main Wash. Terjadi tumpang tindih yang sangat tinggi di zona ini yang mengindikasikan persaingan paling ketat di antara seluruh wilayah. Mungkin penambahan laundry baru di zona ini diperkirakan tidak akan menciptakan pangsa pasar yang baru, tetapi sekedar merebut pelanggan dari pelaku usaha yang sudah ada. Untuk yang kedua ada zona padat, yaitu meliputi Pogung dan Condong Catur. Zona ini mencakup 6 laundry, yaitu ada Westfan, Papisilio 72 menit, Playwash, Smart Laundry, dan Bubble Box. Meskipun distribusinya lebih tersebar dibandingkan zona pusat, tingkat persaingan tetap tergolong tinggi dengan sedikit celah di wilayah pinggirnya. Next. Untuk zona yang ketiga yaitu ada zona moderat, yaitu Makuharjo. Zona ini mencakup Laundry Brilliant, Weeklin, dan Royal yang memiliki cakupan area yang lebih sedikit daripada zona-zona sebelumnya. Beberapa kos di bagian timur laut yang berada di luar radius 1000 meter atau 1 kilometer berpotensi tidak terlayani secara optimal karena sudah berada di berbeda kecamatan, bukan merupakan kecamatan Depok. Untuk zona yang keempat ada zona persaingan rendah, yaitu di Ring Road Utara. Zona ini mencakup laundry dan sahabat laundry yang merupakan satu-satunya laundry di wilayah selatan dan hampir tidak memiliki pesaing di sekitarnya. Namun kedua laundry ini belum mampu mencakup seluruh permintaan di wilayah Tenggara yang masih menjadi area tidak terlayani. Terlihat dari titik-titik kuning itu yang merupakan kos yang tidak termasuk ke dalam area isopoligon. Next. Berdasarkan hasil analisis yang telah kami buat, persebaran laundry coin di Kecamatan Depok memiliki peran penting dalam mendukung kebutuhan mahasiswa yang tinggal di kawasan kos tersebut. Analisis ini menunjukkan bahwa aksesibilitas kawasan kos terhadap laundry coin tidak hanya dipengaruhi oleh jarak secara langsung, tetapi juga dipengaruhi oleh jaringan jalan yang dapat dilalui. Melalui metode Ode Cost Matrix ini, diperoleh jarak tempuh dari setiap kawasan kos menuju lokasi laundry coin berdasarkan rute jalan. Selanjutnya, hasil tersebut diseleksi menggunakan Execute SQL untuk menentukan nilai total cost terkecil, sehingga diperoleh laundry coin terdekat dan rute optimal bagi masing-masing kawasan kos mahasiswa. Analisis service area dengan jangkauan 2 kilometer digunakan untuk mengetahui kawasan kos yang masih berada dalam cakupan layanan antar jemput laundry coin. Secara keseluruhan, hasil ini dapat membantu menggambarkan tingkat keterlayanan kawasan kos mahasiswa terhadap laundry coin, baik dari segi rute terdekat maupun jangkauan layanan antar jemput, sehingga dapat menjadi dasar dalam menilai aksesibilitas layanan laundry di Kecamatan Depok. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.